Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini aku bersama teman aku, Nadia dan juga Najmi akan membahas tentang dosa yang tidak disadari. Saat bergaul dan berinteraksi dengan banyak orang, tanpa disadari, kata-kata mengalir dari mulut kita seolah keluar tanpa beban. Tak jarang bersamaan dengan keluarnya kata-kata, mengalir pula dosa mulai dari mengunjing orang lain, membanggakan dan memamerkan diri, berbohong, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Terlebih sekarang di bulan Ramadan, kita selaku umat Islam punya tugas untuk menjaga lisan, penglihatan, pendengaran, dan perbuatan sekecil apapun agar tidak merusak pahala saum kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dosa yang tidak disadari, yaitu menggunjing atau gibah. Seringkali kita mendengar kata gibah. Sebenarnya apa sih gibah itu? Oke Kak Resti, kita langsung bahas pengertian gibah secara bahasa dan secara umum. Secara bahasa, gibah berasal dari kata ghaba yagibu ghaiban, yang berarti tidak tampak atau goib. Nah, kalau pengertian gibah, mengumpat, atau mengunjing, secara umum yaitu perbuatan atau tindakan membicarakan aib orang lain, atau lebih populernya ngomongin orang. Oke, nah tadi dikatakan ya bahwasanya gibah menurut bahasa itu tidak tampak atau gaib. Apa sih kaitan gibah dengan gaib itu? Nah, ada sebuah hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi dikatakan bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah gibah itu?" Rasulullah menjawab, "Menyebut sesuatu yang tidak disukai saudaramu di belakangnya." Nah, ketika kita membicarakan hal yang tidak disukai dari seseorang, terkadang orang yang kita bicarakan itu tidak ada di hadapan kita. Lalu, para sahabat kembali bertanya, "Bagaimana jika apa yang disebutkan itu benar?" Rasul menjawab, "Kalau sekiranya yang disebutkan itu benar, maka itulah gibah. Tetapi jika hal itu tidak benar, maka engkau telah melakukan fitnah atau kebohongan besar." Oke, dari yang tadi sudah disampaikan mengenai pengertian gibah, pasti kan ada contoh dari setiap perbuatan yang dilakukan itu. Ada nggak sih contoh dari gibah ini? Oke, mungkin banyak ya Kak Resti contoh gibah. Nah, salah satunya yaitu membicarakan keburukan orang lain dengan lisan, seperti membicarakan kesuksesan orang lain didasari dengan iri dengki. Bahkan gibah juga bisa dalam bentuk tulisan. Contohnya seperti menyebarkan kejelekan orang lain di media sosial dengan tujuan untuk mempermalukannya. Orang yang suka bergibah diumpamakan seperti orang yang memakai bangkai saudaranya sendiri. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa gibah adalah perbuatan yang sangat keji dan menjijikan, sebab tidak ada satu orang pun yang mau memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh, yang artinya, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Jika seseorang tidak dapat menjaga lidahnya dari menggunjing atau membicarakan keburukan saudaranya, maka lebih baik diam. Banyak riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kaum Muslim supaya menjauhkan diri dari pembicaraan yang sia-sia dan tidak berfaedah. Beliau juga menyanjung keutamaan orang yang sedikit berbicara untuk menjaga hati dan lisan. Wah, seram sekali ya orang yang suka bergibah. Diumpamakan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, jadi gibah itu membicarakan orang lain kan ya. Sedangkan kita juga sering mendengar istilah gosip yang artinya sama-sama membicarakan orang lain. Yang jadi pertanyaannya, ada tidak perbedaan gosip dengan gibah? Oke, sebenarnya tidak ada bedanya antara gosip dan gibah, karena keduanya sama-sama menceritakan keburukan orang lain. Hanya saja gibah diambil dari bahasa Arab, sedangkan gosip asli dari bahasa Indonesia atau bahasa gaul kita. Dan gosip itu lebih umum dari gibah, karena dia
menceritakan keburukan orang lain atau juga bisa menceritakan kebaikan orang lain. Tapi kebanyakan orang itu membicarakan atau menceritakan kejelekannya, bukan kebaikannya. Berarti gibah dan gosip itu sama ya, cuman perbedaannya mungkin dari bahasa. Nah, setiap perbuatan yang sudah dilakukan itu pasti ada dampaknya kan ya. Kalau kita nggak bahas tentang gibah, pasti pikiran kita itu buruk atau negatif. Nah, perbuatan gibah ini dampak buruknya itu apa? Mungkin dampak buruk dari gibah itu sangat banyak. Salah satu dampak buruknya, kita menjadi terbiasa mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman dengan kalimat wala tajassasyu, yang artinya dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Oke, dari apa yang telah dibahas mulai dari pengertian, keterkaitan antara gibah dan gaib, contoh perbuatan gibah, perbedaan gosip dan gibah, terus dampak buruk dari perbuatan gibah. Ada tidak tips untuk menghindari perbuatan gibah ini? Oke, tips untuk menghindari perbuatan gibah yaitu sebaiknya kita jangan mudah mempercayai informasi yang tidak jelas kebenarannya, apalagi sampai ikut menyebarkannya. Tahan diri kita untuk tidak berkomentar dan tidak terlibat untuk gibah. Kemudian, hentikan kebiasaan membicarakan orang lain di belakang mereka. Jika kita memiliki masalah dengan orang lain, akan lebih bijak jika menghadapinya secara langsung dan berbicara dengan baik-baik. Menambahkan juga, jika kita menjadi topik gibah, maka langkah terbaik adalah dengan memblokir semua akses komunikasi dengan pelaku dan benar-benar mengabaikannya. Oke, sepertinya kita sudah sampai di akhir perbincangan kita. Jadi perbuatan gibah itu adalah dosa, cuma kita seringkali melakukan perbuatan tersebut sampai dianggap tidak berbahaya. Parahnya perbuatan gibah ini sudah dianggap lumrah, bahkan sudah dirasa tidak dosa lagi. Gibah ini adalah salah satu dari dosa yang tidak disadari tentunya. Mudah-mudahan apa yang telah dibahas walaupun dalam waktu yang singkat dapat membuat kita bisa menjadi inspirasi dan teladan di bulan kemuliaan ini. Sehingga kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dari yang paling kecil dan sederhana dan menghindari keburukan sekecil apapun itu. Terima kasih kepada Kak Nadia dan Kak Najmi yang sudah berkenan untuk berbincang pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya Resti. Saya Nazmi. Saya Nadia. Kami pamit undur diri. Mari menjadi inspirasi dan teladan di bulan kemuliaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.